Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hanban katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa safiina Muhammadan Abdullah ahsanan nasi hulukan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Para saimin dan saimat rahimakumullah, saya Nur Bahri Nur ingin mengantar kita sekalian pada hari yang ke-16 ini untuk berbuka puasa dengan kultum yang berjudul 5 nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saimun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dalam banyak hal. Di antara sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di mana hadis itu berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang ingin mendapatkan untaian nasihat dariku untuk diamalkan sehingga menjadi ilmu dari apa yang diamalkannya? Abu Hurairah pun menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian beliau, kata Abu Hurairah, mengambil tanganku baru mulai menghitung jari-jariku. Pada jari pertama Rasulullah bersabda, hati-hatilah kamu dari peringatan Allah, niscaya kamu menjadi orang yang paling taat beribadah. Kemudian dia pegang jari kedua, bersabda lagi, relalah menerima apapun yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Ketika dia memegang jari ketiga, Rasulullah bersabda, berbaiklah dengan tetangga sekitarmu, niscaya engkau menjadi mukmin yang terpercaya. Pada jari yang keempat, Rasulullah bersabda, cintailah setiap orang seperti kau mencintai dirimu sendiri, niscaya kau menjadi muslim yang selamat. Dan pada jari yang kelima, Rasulullah bersabda, janganlah kamu banyak tertawa atau terbahak, karena tertawa berlebihan itu mematikan hati. Para saimun yang sama berbahagia, berdasarkan hadis ini ada 5 nasihat Nabi yang harus kita amalkan. Yang pertama, takut pada perbuatan haram. Meninggalkan perbuatan haram merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita rela atas pembagian Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita dalam bentuk rezeki. Sikap ini merupakan wujud rasa syukur sehingga kita menjadi orang yang merasa kaya dengan apa yang kita peroleh. Bukankah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ista'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu menginformasikan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami atau Allah akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Yang ketiga, para saimun, berbaik sangka kepada tetangga. Berlaku baik pada tetangga merupakan salah satu ukuran keimanan, dan hal ini harus dimulai dengan berbaik sangka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para saimun yang sama berbahagia, hak tetangga itu terbagi atas 3. Yang pertama, kalau tetangga itu bukan keluarga, bukan juga muslim, maka dia mempunyai hak sebagai tetangga.
Apa hak tetangga? Kita tidak boleh mengganggu dia dengan suara-suara yang datang dari rumah, suara radio, suara apa saja. Kita harus prihatin kalau mereka kena musibah atau cobaan, kita bantu seandainya mereka meminta bantuan, dan masih banyak lagi hak-hak tetangga sebagai seorang tetangga. Yang kedua, para saimun, yaitu dia tetangga dan juga keluarga, maka dia mempunyai hak, yaitu sebagai hak tetangga dan sebagai hak keluarga. Hak keluarga itu ya cukup banyak. Misalnya kita laki-laki punya kewajiban terhadap keluarga. Ya, yang pertama kewajiban menghormati ibunda kita. Yang kedua kewajiban memelihara dan untuk melindungi saudara perempuan kita atau kakak atau adik perempuan kita. Yang ketiga adalah melindungi atau bagaimana menyelamatkan anak-anak perempuan kita, termasuk menantu kita yang perempuan. Dan yang keempat, bagaimana caranya kita menjaga dan melindungi istri kita. Jadi seorang laki-laki ada 4 tanggung jawabnya: ibundanya, saudara perempuannya, anak perempuannya, dan istrinya. Begitu juga seorang perempuan, ada 4 penjaganya. Pertama adalah ayahnya, kedua adalah saudaranya yang laki-laki, ketiga adalah anak-anaknya yang laki-laki, dan yang keempat adalah suaminya. Nah, bahagian yang ketiga, dia adalah tetangga, keluarga juga, dan dia adalah muslim. Nah, oleh karena itu, hak seorang tetangga adalah seorang tetangga, seorang muslim, dan seorang keluarga. Di mana hak muslim itu cukup banyak. Ada beberapa hadis Rasulullah, ada seorang muslim, temuilah dia, maka ucapkanlah afsus salama bainakum, senyumi dia, baiki dia, bantu jika mereka itu memerlukannya. Kemudian ada satu yang masuk dalam hadis, apabila mereka itu bersin, mereka ucapkan alhamdulillah, kita menjawabnya yarhamukallah. Kalau dia menjawabnya lagi yahdikumullah, maka kita pun biasanya anak-anak muda mengatakan ya sudahlah. Para saimun yang sama berbahagia. Yang keempat, sabda atau kecintaan nasihat Rasulullah adalah mencintai manusia seperti mencintai dirinya sendiri. Manusia merupakan makhluk yang satu dengan lainnya saling membutuhkan. Oleh karena itu mereka harus saling mencintai, bahkan seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan suatu kesulitan kepada sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kemudian. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Bahkan para saimun, sebuah hadis yang merupakan hadis andalan saya sendiri, dengan sabda Rasulullah dengan yang berbunyi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Siapa yang berbuat baik kepada sesamanya di muka bumi ini, maka Allah, malaikatnya di langit pun akan berbuat baik kepadanya. Siapa yang senang menolong kepada sesamanya di muka bumi ini, maka Allah dan yang di atas langit pun akan senang menolongnya. Siapa yang suka membantu, suka membahagiakan kepada yang lain di muka bumi ini, maka yang di atas pun juga akan membantu dan membahagiakannya. Para saimun rahimakumullah. Nasihat yang kelima adalah janganlah kamu banyak tertawa.
karena tertawa itu bisa menyebabkan hati kamu tertutup. Manusia dengan segala dosa yang dilakukan seharusnya banyak introspeksi pada diri dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para saimun terlalu banyak tertawa justru akan membuat mereka menjadi lalai, apalagi dalam suatu perjuangan yang akan menuntut keseriusan. Maka kita tidak boleh terlalu banyak tertawa, apalagi tertawa terbahak. Nah, demikianlah para saimun 5 nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga puasa kita membentuk kita orang-orang yang selalu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam mengamalkan nasihat-nasihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nur Bahri Nur bersama dengan keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.